Halo guys. Oke, hari ini kita akan bahas chapter 1 bersama saya, oke? Nah, untuk hari ini di chapter 1 ada beberapa hal yang akan kita kepoin. Di antaranya, satu, kenapa sih teman-teman pemasaran itu begitu penting buat kita pelajari? Kemudian apa aja kira-kira ruang lingkup dari manajemen pemasaran? Bagaimana konsep-konsep pemasaran yang berkembang dari awal sampai dengan sekarang yang tentunya saat ini diadopsi oleh banyak perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, ya. Dan juga tentu saja untuk melakukan satu pemasaran yang efektif, yang baik, kira-kira apa aja tugas yang harus dikuasai oleh seorang pemasar atau marketer. Oke, jangan kemana-mana ya, kepoin terus di sini. Oke teman-teman, saya yakin kalian udah sering sekali terlibat dalam kegiatan jual dan beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli ya. Well, seperti yang udah kalian lihat, ada beberapa pelaku di dalam pemasaran. Yang pertama adalah pemasar itu sendiri. Mereka adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memanage permintaan. Yang kedua adalah prospek. Siapa itu prospek? Prospek adalah pangsa pasar atau konsumen yang dibidik oleh pemasar. Jadi prospek ini belum tentu loh jadi pembeli. Prospek ini masih bisa dimakan oleh pesaing-pesaing yang lain. Jadi itu yang harus distrategikan oleh pihak marketing. Gimana caranya supaya para konsumen yang sudah prospek ini masuk semua untuk melakukan pembelian produk ataupun jasa yang ditawarkan. Paham ya? Nah, yang ketiga adalah pasar itu sendiri, teman-teman. Pasar adalah tempat bertransaksi atau bertemunya para pembeli dan juga penjual. Apakah pasar itu hanyalah pasar yang jualan sayur-sayuran, pasar-pasar tradisional yang teman-teman tahu itu? Enggak dong. Pasar tempat bertemunya pembeli dan penjual, bisa supermarket, bisa hotel, bahkan kampus tempat kalian belajar ini juga merupakan pasar. Siapa pemasarnya? Kampus kita. Siapa prospeknya? Adalah siswa-siswi SMA yang barusan aja lulus. Ada beberapa alasan kenapa kita semua perlu mengetahui yang namanya marketing atau pemasaran, teman-teman. Nah, pasar tempat kita bertransaksi itu biasanya mengalami beberapa kondisi di mana diperlukan sekali strategi marketing yang jitu untuk para produsen supaya proses jual beli mereka tetap bisa terus berjalan secara kontinu. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang disebut dengan buyer's market. Apaan tuh? Nah, buyer's market itu, teman-teman, adalah kondisi pasar di saat pasokan itu jumlahnya lebih besar daripada permintaan. Nah, makanya hal ini berpotensi sekali akan terjadinya penumpukan pada persediaan, yang mana akan mengakibatkan munculnya biaya operasional baru buat produsen. Karena itu dibutuhkan strategi marketing enggak? Pastinya dong, dibutuhkan banget supaya persediaan itu tidak ada, jadi barang yang dijual dalam bentuk produk ataupun jasa itu bisa habis dan menghasilkan profit bagi perusahaan. Kondisi yang kedua adalah ketika daya beli konsumen itu sedang bagus-bagusnya. Nah, ini merupakan peluang yang tidak boleh dilewatkan oleh para pemasar tentunya. Justru di saat seperti ini, kita harus jemput bola kalau perlu. Jangan sampai keduluan dengan pesaing yang lain. Yang ketiga adalah kondisi pasar kita saat ini yang begitu berkembang, terutama dalam hal teknologi informasi. Teknologi untuk memproduksi, menduplikasi itu luar biasa cepatnya. Nah, karena itu ini merupakan tantangan loh dalam kondisi seperti ini agar perusahaan tidak kalah bersaing dengan para pesaing-pesaing yang mengeluarkan produk ataupun jasa yang hampir serupa. Karena perkembangan teknologi dibutuhkan strategi marketing yang baik.
perlu dilakukan riset pasar. Untuk apa? Untuk mengetahui produk-produk pesaingnya, harganya yang berlaku saat ini seperti apa. Bahkan kalau perlu membeli produk ataupun jasa pesaing, menjadi marketing intelligence. Informasi-informasi dari hasil riset ini sangat berharga sekali untuk menyusun strategi marketing yang baik supaya tidak ketinggalan oleh pihak pesaing. So, setelah kita ngomong panjang lebar, jadi definisi dari pemasaran itu apa sih? Jadi, pemasaran itu bukan hanya menjual, tapi lebih kompleks dari itu. Karena kegiatan sales adalah bagian dari pemasaran. Pemasaran berbicara tentang strategi secara keseluruhan, di mana di sini para pemasar berusaha untuk menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan nilai kepada pelanggan dan bahkan juga mengelola hubungan yang berkelanjutan dengan mereka. Pemasaran tidak hanya sekedar ilmu pemasaran ataupun strategi pemasaran, tapi pemasaran merupakan seni untuk memanage konsumen yang existing atau sudah ada maupun konsumen yang baru. Agar kegiatan pemasaran bisa sukses, berhasil, maka ada beberapa rutinitas yang biasanya dilakukan oleh bagian pemasaran. Yang pertama adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, menangkap pemahaman pasar melalui proses riset pasar, dan juga menjalin hubungan dengan para konsumen ataupun pelanggan. Jangan lupa dibutuhkan juga pembentukan merek yang kuat atau pembentukan brand, membentuk penawaran pasar, menghantarkan nilai kepada pelanggan melalui produk ataupun jasa yang ditawarkan, mengkomunikasikan nilai tersebut bisa melalui iklan, dan juga menciptakan pertumbuhan untuk jangka panjang. Maksudnya adalah bagaimana supaya konsumen itu bisa mengkonsumsi produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan secara kontinu ataupun terus-menerus, sehingga tercipta suatu kepuasan, kemudian terbentuk loyalitas, dan nanti kita bisa mengembangkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi dengan konsumen yang sudah ada. Selain teknologi, konsep pemasaran juga berkembang loh dari waktu ke waktu. Konsep pemasaran diawali dengan munculnya the production concept, di mana konsep ini berkonsentrasi pada efisiensi biaya. Jadi semua produk yang dijual itu mengacu pada efisiensi biaya, tidak mengutamakan kualitas produk ataupun jasa. Konsep pemasaran yang kedua adalah the product concept. Perusahaan yang menganut konsep ini percaya bahwa konsumen pasti akan membeli produk dengan harga berapapun walaupun itu mahal, asalkan produk tersebut betul-betul berkualitas baik dan juga tidak ada duplikatnya, seperti merek-merek branded yang kalian tahu. Konsep pemasaran yang ketiga berkembang lagi menjadi the selling concept. Perusahaan yang menganut konsep ini berfokus pada agresivitas, penjualan, dan juga promosi. Konsep pemasaran yang ketiga ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang menjual produk-produk finansial, seperti misalnya produk-produk asuransi. Pernah nggak kalian ditawarin produk asuransi oleh seorang sales asuransi? Coba kalian perhatikan gimana cara mereka menawarkan. Mereka bisa menyadarkan orang yang tadinya beranggapan bahwa saya nggak butuh produk asuransi. Asuransi itu apa sih? Kemudian setelah mendapatkan informasi dan penjelasan dari sales tersebut, produsen tersebut bisa tiba-tiba merasakan, oh iya ya, ternyata benar, penting juga beli produk asuransi. Oke deh, saya mau deh kalau gitu beli produk asuransi untuk mengalihkan resiko yang ada dalam hidup saya. Hebat kan? Konsep yang keempat adalah the marketing concept. Perusahaan yang menganut konsep ini sudah mulai mencari tahu mengenai kebutuhan dan juga keinginan dari target pasar mereka. Jadi mereka betul-betul berusaha untuk bisa mengeluarkan produk ataupun jasa sesuai dengan kebutuhan pasar saat itu. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah supaya tidak kalah bersaing. Semakin menarik ya. Nah, sekarang kita ke konsep pemasaran yang kelima, yaitu the holistic concept. Pada dasarnya, semua perusahaan yang menganut konsep holistik itu sudah menyadari bahwa segala sesuatu itu mungkin terjadi pada proses pemasaran. Untuk itu, mereka menganut 4 pilar fundamental dalam pemasaran holistik yang terdiri dari relationship marketing, integrated marketing, internal marketing, dan performance marketing. Pilar yang pertama adalah relationship marketing. Goals dari pilar yang pertama ini adalah penciptaan jaringan pemasaran yang solid melalui penciptaan hubungan yang erat dan mendalam antara pelanggan, pegawai internal, mitra pemasaran, dan juga para pemegang saham. Pilar yang kedua adalah integrated marketing. Integrated marketing ini berfokus pada aktivitas pemasaran dengan integrasi yang penuh untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantarkan nilai kepada pihak pembeli atau konsumen. Caranya gimana? Tentu saja dengan menerapkan strategi pemasaran yang terintegrasi dengan marketing mix 4P untuk produk dan 7P untuk jasa. Pilar yang ketiga adalah internal marketing, pemasaran secara internal. Jadi, fokusnya di sini adalah dengan memotivasi dan memberdayakan karyawan di semua tingkatan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang bisa menciptakan kepuasan pelanggan atau konsumen gitu ya. Jadi prinsipnya adalah pemasaran itu bukanlah departemen, melainkan pemasaran adalah orientasi perusahaan. So, pemasaran menjadi tanggung jawab dari setiap insan yang ada di dalam perusahaan. Mau kamu bagian keuangan, mau kamu bagian operasional, mau kamu di bagian SDM, semuanya ikut serta dalam bagian pemasaran, dalam kegiatan pemasaran. Pilar yang terakhir adalah performance marketing. Ini merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan cara memperlihatkan kinerja perusahaan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat image dan juga brand perusahaan. Kinerja diperlihatkan melalui laporan keuangan atau akuntabilitas finansial dan juga beberapa bentuk kegiatan customer social responsibility. Oke teman-teman, chapter 1 udah selesai. Seru kan? Oke deh, habis ini kalian silahkan simak tugas yang saya berikan. Ini akan menjadi nilai small quiz 1 buat kalian. So, don't miss it. See you on the next chapter and bye-bye, sehat selalu.